Tahukah kalian tentang wali Allah? Lalu, siapa saja yang disebut wali Allah? Dan apa sih keistimewaan mereka? Wali Allah di dunia ini sangat banyak. Akan tetapi, kali ini kita hanya akan membahas Wali Songo. Assalamualaikum adik-adik pembelajar yang super hebat. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, sehingga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini saya Kak Nuril selaku fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan mengajak adik-adik untuk mempelajari materi pendidikan agama Islam. Kira-kira apakah kalian sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari? Ya, benar sekali. Kali ini kita akan mempelajari materi terkait kisah keteladanan Wali Songo. Adik-adik, apakah kalian sudah siap mempelajari materi yang super keren ini? Yuk simak video berikut. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas kisah keteladanan Wali Songo. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar adik-adik meyakini keimanan Wali Songo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mampu menunjukkan sikap peduli dan rendah hati sebagai implementasi dari kisah keteladanan Wali Songo. Kemudian agar adik-adik mampu memahami kisah keteladanan Wali Songo. Dan yang terakhir, mampu menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Wali Songo memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah masuknya ajaran agama Islam di tanah Jawa. Sebagai pelopor Islam, kisah Wali Songo saat menyebarkan ajarannya patut menjadi suri tauladan bagi kita semua. Lantas, tahukah kalian bagaimana hikmah keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Simak penjelasan berikut ya. Nah, adik-adik, perhatikan gambar berikut. Siapakah tokoh yang ada pada gambar tersebut? Ya, benar sekali. Mereka semua adalah Wali Songo. Siapa sih Wali Songo itu? Wali Songo berarti 9 orang wali. Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Wali Allah ialah orang yang beriman dan juga bertakwa. Selain melakukan hal-hal yang diwajibkan, mereka juga melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang Adik-adik pembelajar yang hebat, sudahkah kalian tahu siapa saja Wali Songo itu? Untuk mengetahuinya secara jelas, yuk simak penjelasan kakak. Let's check it out. Wali Songo pertama yang kita bahas ialah Sunan Gresik. Ya, atau biasa disebut Sunan Pandes. Dia lahir di daerah Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di daerah Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanan yang dapat kita ambil ialah semangatnya dalam mendakwahkan ajaran agama Islam. Sunan Gresik semasa hidupnya banyak membela rakyat yang tertindas oleh kerajaan Majapahit. Dia juga mengajarkan cara baru kepada masyarakat zamannya untuk bercocok tanam. Nah, berikutnya Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Tahukah kalian bahwa Sunan Ampel dianggap sesepuh oleh para wali-walinya? Bahkan dia
terletak di dekat Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan dari Sunan Ampel ini sangat menarik. Ya, ketika ia mengajak berdakwah kepada Sunan Prabu Brawijaya, meskipun akhirnya menolak, akan tetapi Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Kemudian Sunan Ampel juga mengajarkan falsafah Muhimah yang artinya tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela. Apa saja hal tersebut? Yang pertama adalah main atau judi, yang kedua ngombe atau mabuk-mabukan, dan yang ketiga maling atau mencuri, keempat madat atau menghisap ganja, dan yang terakhir madam atau berzina. Yang ketiga ialah Sunan Bonang atau Maulana Bahdul Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi. Kisah keteladanan yang dapat diambil darinya ialah cara berdakwahnya yang sangat bijak. Kenapa disebut bijak? Ya benar, Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan kesenian rakyat sebagai menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia disebut sebagai Sunan Bonang. Sunan Bonang juga mengubah suluk bidil dan tembang tombok api. Keempat, Sunan Derajat. Ia merupakan putra dari Sunan Ampel. Diperkirakan wafat pada tahun 1522 Masehi. Pesantren yang dijalankannya berada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya ialah cara berdakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, meliputi kedermawanan, kerja keras, dan juga pengamalan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan ajaran agama Islam. Sama halnya dengan Sunan Bonang, Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Majapahit Pangkur disebut sebagai ciptaannya. Berikutnya, Sunan Kudus. Nama aslinya Ja'far Shadiq. Ia merupakan putra dari Sunan Wedung atau Raden Isman Haji. Wafat pada tahun 1550 Masehi. Semasa hidupnya, Sunan Kudus merupakan sosok yang penting dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim keadilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan penyair Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya ialah Sunan Kerawata, penguasa Demak, dan ayah Penangsang Adipati Jipan Panolan. Nah, gambar berikut merupakan peninggalan dari Sunan Kudus, yakni gambar Masjid Menara Kudus. Yang keenam adalah Sunan Giri. Ya, Sunan Giri merupakan putra Maulana Ishak. Ia juga termasuk murid dari Sunan Ampel, serta seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya ialah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan ajaran agama Islam ke wilayah Lombok dan juga Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di tanah Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tempat Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti jamuran, jitungan, dan juga didikan. Wali yang ketujuh ialah Sunan Kalijaga atau Raden Said, putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Nilakita atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Berbeda dengan wali-wali yang telah kakak sebutkan sebelumnya, Sunan Kalijaga ini berguru kepada Sunan Bonang. Seperti gurunya,
Ia juga berdakwah menggunakan kesenian dan juga kebudayaan sebagai sarananya untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan juga tembang suluk. Tembang suluk, ilir-ilir, dan juga gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Wali yang ke-8 ialah Sunan Muria atau Raden Umar Said yang merupakan putra dari Sunan Kalijaga serta adik ipar Sunan Kudus. Ia bermukim di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara yang lembut. Kesenian gamelan serta wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom serta kinanti. Sasaran dakwahnya yakni para pedagang, nelayan, pelaut, serta rakyat jelata. Wali yang terakhir ialah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang merupakan putra dari Syarif Abdullah Endar Turki. Ia sangat berjasa dalam mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan pusat pemerintahan dan juga menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Sultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Besar Cipta Rasa pada tahun 1480 Masehi, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Nah, adik-adik, dari ke-9 wali tadi, apa saja hikmah yang dapat kita terapkan untuk saat ini? Ya, benar sekali. Sebagai umat Islam, kita harus melakukan hal-hal yang diwajibkan serta menjauhi larangannya. Seperti yang telah dirangkum oleh Sunan Ampel, yaitu falsafah Mohdimo. Kita harus menerapkan itu dalam kehidupan kita. Kemudian hikmah yang selanjutnya ialah bercocok tanam. Sebagai makhluk hidup, kita juga membutuhkan asupan makanan. Dengan bercocok tanam, maka hal itu dapat memudahkan hidup kita. Selanjutnya, sikap bijak dalam berdakwah. Jika kalian nanti menjadi seorang kiai ataupun ustadz, maka lihatlah kondisi lingkungan tersebut. Berdakwah tidak harus memaksa. Bisa juga menggunakan kesenian ataupun adat istiadat seperti wali-wali yang tadi. Kemudian dalam melakukan sebuah pekerjaan, lakukan yang terbaik semampu kalian. Do your best. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada akhir materi pembelajaran. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami semua materi yang tadi kita pelajari? Kalau belum, diputar ulang ya videonya agar kalian semakin paham. Semoga dari materi tadi kalian bisa mengambil hikmahnya. Demikian penjelasan mengenai materi kita kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita ataupun orang lain. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan rajin dalam membaca buku ya, agar wawasan kita menjadi lebih luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.